Edward de Bono tak terelakkan selalu diasosiasikan dengan kata berpikir, dan tak ada yang lebih dikenal dalam mendorong orang untuk bekerja pada efektivitas, pola pikir, dan gagasan mereka. Buku-buku awal de Bono termasuk yang pertama dalam bidang psikologi populer. Gaya penulisannya bukanlah yang paling hidup, tetapi kualitas gagasannya membuat buku-buku itu menjadi bestseller. De Bono menciptakan istilah lateral thinking, yang kini tercantum dalam Oxford English Dictionary dalam bukunya The Use of Lateral Thinking, tetapi lateral thinking dengan subjudul Creativity Step by Step di Amerika Serikat dan A Textbook of Creativity di Inggris lebih banyak dibaca dan masih dicetak hingga kini. Ketika De Bono mulai menulis pada 1960-an, belum ada cara praktis dan terstandar untuk memperoleh wawasan baru. Hanya sedikit orang yang dianggap kreatif, sementara yang lain harus berjalan di jalur mental yang sudah mapan. Ia mempromosikan konsep lateral thinking sebagai alat wawasan pertama yang bisa digunakan siapa saja untuk memecahkan masalah. Konsep lateral thinking muncul dari studi De Bono tentang bagaimana pikiran bekerja. Ia menemukan bahwa otak tidak paling tepat dipahami sebagai komputer, melainkan sebagai lingkungan khusus yang memungkinkan informasi mengatur dirinya sendiri menjadi pola. Pikiran terus-menerus mencari pola, berpikir dalam pola, dan mengatur dirinya sendiri, memasukkan informasi baru berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Mengingat fakta ini, De Bono melihat bahwa sebuah ide baru biasanya harus bertarung dengan ide lama untuk bisa mendapatkan tempat. Ia kemudian mencari cara agar ide-ide baru dapat muncul melalui wawasan spontan, bukan melalui konflik. Lateral thinking adalah proses yang memungkinkan kita merestrukturisasi pola kita, membuka pikiran dan menghindari cara berpikir klise serta kaku. Pada dasarnya ini adalah kreativitas, tetapi tanpa mistifikasi apapun. Ini sekadar cara mengolah informasi yang menghasilkan keluaran lebih kreatif. Humor sendiri, tanya De Bono, bukankah itu hanya restrukturisasi mendadak atas pola yang sudah ada? Jika kita dapat memperkenalkan unsur yang tak terduga, kita tak harus menjadi budak pola lama tersebut. Lateral thinking dikontraskan dengan vertical thinking. Budaya kita secara umum, dan khususnya sistem pendidikan kita, menekankan penggunaan logika, di mana satu pernyataan yang benar mengarah pada pernyataan berikutnya, hingga sampai pada solusi yang benar. Jenis vertical thinking ini baik sebagian besar waktu, tetapi ketika kita menghadapi situasi yang sangat sulit, cara ini mungkin tidak memberikan lompatan yang kita butuhkan. Kadang kita harus berpikir di luar kebiasaan. Atau seperti kata De Bono, vertical thinking digunakan untuk menggali lubang yang sama lebih dalam. Lateral thinking digunakan untuk menggali lubang di tempat yang berbeda. Lateral thinking tidak membatalkan vertical thinking, tetapi melengkapinya, digunakan ketika kita telah menguras kemungkinan dari pola pikir normal. Tidak cukup hanya memiliki kesadaran tentang lateral thinking, kata De Bono, kita harus mempraktikkannya. Sebagian besar bukunya berisi teknik-teknik untuk membawa kita masuk ke mode lateral thinking. Teknik-teknik itu meliputi 1. Menghasilkan alternatif. Untuk memiliki solusi yang lebih baik, kita harus punya lebih banyak pilihan sejak awal. 2. Menantang asumsi. Walaupun kita perlu berasumsi untuk berfungsi normal, tidak pernah mempertanyakan asumsi membuat kita terjebak dalam pola pikir stagnan. 3. Kuota. Menetapkan jumlah ide tertentu yang harus dihasilkan mengenai suatu isu. Seringkali ide terakhir justru yang paling berguna. 4. Analogi. Melihat bagaimana suatu situasi mirip dengan situasi yang tampak berbeda adalah jalan klasik menuju pemikiran yang lebih baik. 5. Reversal thinking. Membalik cara kita melihat sesuatu, yaitu melihat kebalikannya, dan kita bisa terkejut oleh ide yang muncul. 6. Menemukan ide dominan. Keterampilan yang tidak mudah dikuasai, tetapi sangat berharga untuk melihat apa yang benar-benar penting dalam sebuah buku, presentasi, percakapan, dan sebagainya. 7. Brainstorming. Bukan lateral thinking itu sendiri, tetapi memberikan kondisi untuk munculnya jenis pemikiran itu. 8. Menangguhkan penilaian. Bersedia mempertimbangkan sebuah ide cukup lama untuk melihat apakah ide itu bisa bekerja, meskipun tampaknya tidak menarik pada awalnya. Salah satu poin kunci De Bono adalah bahwa para pemikir lateral tidak merasa perlu untuk selalu benar, melainkan efektif. Mereka tahu bahwa kebutuhan untuk selalu benar justru menghambat munculnya ide baru. Karena sangat mungkin kita salah pada beberapa tahap dari siklus sebuah ide, tetapi tetap menghasilkan sesuatu yang hebat pada akhirnya.
Yang paling penting adalah menghasilkan cukup banyak ide sehingga beberapa boleh salah, selama ada lainnya yang tepat. De Bono menyatakan, sudah menjadi ciri khas dari solusi wawasan dan ide baru bahwa semuanya tampak jelas setelah ditemukan. Ide-ide cemerlang namun sederhana tersembunyi di dalam pikiran kita, hanya menunggu untuk diambil. Yang menghentikan kita mengambilnya adalah cara berpikir klise yang membuat kita terpaku pada label, klasifikasi, dan kotak-kotak mental yang familiar. Apa yang disebut De Bono sebagai kesombongan dari pola yang mapan. Untuk mendapatkan hasil berbeda, kita perlu mengombinasikan informasi dengan cara berbeda. Yang membuat sebuah ide menjadi orisinal tidak selalu konsepnya sendiri, tetapi fakta bahwa kebanyakan orang dengan pola pikir konvensional tidak sampai pada ide itu. Kita memiliki kultus jenius, memuliakan tokoh seperti Einstein hanya karena kebanyakan orang tidak diajarkan cara berpikir yang lebih baik. Bagi mereka yang menerapkan lateral thinking sepanjang waktu, aliran ide orisinal tidak pernah berhenti. Meskipun buku-buku De Bono adalah leluhur dari banyak buku kekuatan pikiran yang beredar sekarang, lateral thinking sendiri memiliki gaya penulisan yang kering. Tidak seperti para guru seminar yang mengikutinya, De Bono memiliki gelar di bidang psikologi dan kedokteran, sehingga pendekatannya lebih ketat secara intelektual. Jika Anda merasa tidak pernah mendapatkan banyak manfaat dari De Bono sebelumnya, bisa jadi Anda memang sudah merupakan pemikir lateral. Namun setiap orang bisa menjadi pemikir yang lebih baik, dan buku-bukunya adalah tempat yang baik untuk memulai. Orang sering mengejek penemuan kata-kata seperti po yang dibuat De Bono untuk menyederhanakan ajarannya, tetapi ia mungkin telah melakukan lebih dari siapapun untuk membuat kita berpikir tentang berpikir itu sendiri. Ini adalah misi penting, karena dari sekian banyak hal yang membuat dunia berkembang, ide-ide baru dan lebih baik selalu berada di pusatnya.